Shalom semuanya, kita bertemu lagi walaupun hanya lewat streaming, tapi kita mau hari ini serius buat menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh, kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami kesempatan buat kami ada sampai hari ini, buat kami tetap sehat, buat kami tetap kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sepenuhnya Tuhan menyembah dengan segenap hati kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sama-sama katakan dari awal. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah, indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu, rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yang percaya katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu, kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagi kami, bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu, jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu
mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau setia Tuhan pada panggilan kami Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada buat kami sampai hari ini Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa kasih-Mu selalu ada, bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya kemanapun kami pergi, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau tidak akan mengarahkan kami, Engkau tidak akan mengutus kami ke jalan yang sulit Tuhan. Kami pasti percaya Tuhan, Engkau akan mengarahkan kami ke jalan yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan, seumur hidup kami setia mengiring-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami biar tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang urapi lidah bibir hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda di Unity Club. Bagaimana kabar kalian hari-hari ini? Kakak berharap kalian semua tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan, dan orang-orang yang setia pasti akan mendapatkan upah pada akhirnya. Mari kita mau belajar tentang kesetiaan pada sore hari ini. Kita akan buka di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat ini ditulis pada zaman dahulu dan zaman sekarang pun masih tetap berlaku. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pada zaman dahulu pun sampai zaman sekarang, zaman now, orang yang setia itu susah untuk didapat. Orang yang setia susah untuk ditemukan. Ada 3 ujian kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu diuji oleh waktu. Kita bisa melihat kesetiaan seseorang tidak dalam waktu yang pendek, tetapi kita bisa melihat kesetiaan seseorang dalam waktu yang panjang. Kita tidak bisa berkata bahwa orang itu setia hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun saja. Tetapi kita melihat ketika dia sudah mengikuti kita atau melakukan sesuatu selama berpuluh-puluh tahun, orang itu pasti orang yang setia. Kak Linda mempunyai seorang pegawai di toko. Pada waktu pertama kali buka toko, pegawai tersebut ikut dengan Kak Linda. Mulai dari buka toko pertama, kontrak toko, kemudian sampai Kak Linda bisa mempunyai toko sendiri selama 13 tahun. Pegawai itu masih ikut bekerja di tempatnya Kak Linda. Dari dia belum menikah sampai dia menikah dan akhirnya dia punya 2 anak. Boleh dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang setia karena sudah terbukti, teruji dengan waktu. Yang kedua adalah kesetiaan itu bisa diuji dengan jarak. Jarak jauh atau dekat itu tidak masalah selama kalian tetap setia. Kakak ambil contoh anak muda mungkin yang sedang jatuh cinta, LDR, long distance relationship, itu tidak akan membuat mereka tidak setia jarak yang jauh ketika mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Beruntung kalau hari ini, zaman ini kalian sudah punya yang namanya handphone. Kalau kalian misalnya punya LDR, long distance relationship, kalian bisa hubungin lewat handphone, lewat vid call, ya. Kalian bisa berbicara satu dengan yang lainnya, ya. Yang ketiga adalah kesetiaan itu diuji dengan keadaan. Keadaan suka dan duka, keadaan baik dan buruk, keadaan susah dan senang, itu bisa menguji kesetiaan kita. Seperti ketika orang berjanji di dalam pernikahan untuk selalu tetap setia,
baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, baik kekurangan maupun kelimpahan. Orang tersebut dikukuhkan di dalam pernikahan yang kudus. Mereka berjanji, dan apa yang terjadi prakteknya? Prakteknya akan diuji lewat keadaan, lewat suka dan duka di dalam kehidupan pernikahan mereka. Orang yang setia, ketika kita bicara tentang orang yang setia, kita berbicara tentang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang susah untuk ditemukan, bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa. Mari kita mau lihat ada 2 kualitas orang yang setia. Kita akan buka yang pertama di dalam Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32 dikatakan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Kualitas yang pertama dari orang yang setia, orang itu pasti orang yang konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten artinya tetap, tidak berubah, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kita mendapatkan teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau ikut teladan Tuhan Yesus, menjadi orang yang konsisten. Orang yang konsisten adalah orang yang tekun. Dia akan melakukan terus-menerus. Dia tidak akan pernah bosan. Kalau dia sudah berkomitmen, maka dia akan lakukan itu terus-menerus. Dia akan berusaha untuk dia bertekun setiap hari. Orang yang konsisten tidak harus pintar, tidak harus ahli di dalam segala sesuatu. Tetapi ketika dia setia, ketika dia konsisten melakukannya, maka dia bisa berhasil. Dia bisa menghasilkan sesuatu. Kakak ambil contoh misalnya para vlogger yang ada di YouTube. Ya, mereka mungkin pada waktu mereka ngevlog sesuatu, mungkin ada para vlogger yang kontennya tidak terlalu bermutu, tetapi mereka ini dengan tekun, mereka ngevlog setiap hari, setiap saat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba followersnya bisa begitu banyak. Tiba-tiba orang-orang pada mengenal dia bisa jadi terkenal, dia bisa menghasilkan sesuatu. Karena apa? Karena dia konsisten. Ya. Ketika kamu punya kualitas konsisten ini, kamu akan dicari oleh banyak orang. Bahkan pada waktu kamu bekerja di perusahaan, kamu akan jadi rebutan karena kamu punya kualitas konsisten. Susah cari orang konsisten sekarang ini karena zaman now banyak orang yang cepat bosan, banyak orang yang selalu berubah-ubah, tidak setia. Tetapi kalau engkau punya kualitas konsisten, engkau akan dicari oleh banyak orang. Engkau akan menjadi orang-orang yang akan dipakai untuk sebagai alatnya Tuhan, menjadi rekan kerja di dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Yang kedua adalah persisten. Persisten adalah tahan uji, tahan banting. Orang yang bertahan sampai akhir. Kita akan lihat Wahyu 2 ayat 10b. Dikatakan, hendalah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Persistenlah yang membuat kita bertahan sampai akhir. Hari-hari ini penting sekali kalau kita ini punya motivasi yang benar. Kita punya motivasi yang benar pada waktu kita ikut Tuhan. Karena hari-hari ini begitu luar biasa, tekanan begitu dahsyat. Mari kita mau cek motivasi kita. Apa yang menjadi motivasimu selama engkau ikut Tuhan? Apakah engkau karena didorong oleh orang tuamu? Ataukah karena engkau ingin punya banyak teman? Ataukah engkau memang betul-betul mengasihi Tuhan?
Kita mau cek motivasi kita hari-hari ini, karena motivasi itu yang akan membuat engkau bertahan sampai akhir. Motivasi itu yang akan membuat engkau menjadi orang-orang persisten, yang akan tahan banting, yang akan bertahan sampai pada akhirnya. Kita ambil contoh, orang persisten itu adalah orang yang tangguh, yang kuat. Di dalam Alkitab dikatakan Kaleb, di dalam Bilangan 13 ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di dalam Bilangan 14 ayat 24, Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Berapa tahun Kaleb menunggu janji Tuhan? 45 tahun Kaleb menunggu janji Tuhan, dan Tuhan memberikan Hebron kepada dia. Luar biasa. Kaleb adalah contoh orang-orang yang persisten, orang yang setia sampai akhirnya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Ulangan 32 ayat 20. Sebagai ayat terakhir dikatakan, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Apa arti dari bengkok? Bengkok artinya berbelit-belit. Bengkok hati artinya kita tidak setia kepada Tuhan. Anak-anak muda, janganlah kamu punya hati yang bengkok. Tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap setia kepada Tuhan. Punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melihat imanmu yang kuat. Engkau menjadi orang yang konsisten dan persisten di hadapan Tuhan. Ya, kakak berdoa supaya kalian menjadi anak-anak muda zaman now yang dahsyat, yang setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah yang tepat buat engkau. Tuhan memberkati. Mari angkat tangan kalian. Kali ini akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau sangat mengasihi setiap anak-anak muda. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan menambahkan kesetiaan kepada setiap kami, supaya kami menjadi anak-anak muda yang setia kepadamu Tuhan. Sekalipun dunia boleh berubah, tapi kami tidak akan pernah berubah. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami Engkau dapati tetap setia Tuhan. Pada waktu Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau melihat setiap kami ini tetap berdiri di hadapan-Mu, menjadi orang-orang muda yang setia kepadamu, yang tetap menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang membuat kami menjadi orang-orang muda yang konsisten dan persisten. Kami akan bertahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.